Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin pempek lenggang panggang ya. Mungkin masih asing di telinga kalian karena memang belum banyak yang jual. Untuk di daerah aslinya Palembang ini banyak, tapi di daerah lain belum ada termasuk di tempat aku. Jadi kita bikin aja ya, ini bikinnya mudah banget. Cuma telur ditambah adonan pempek yang kita panggang menggunakan daun pisang. Ini mudah banget, aromanya dari aroma daun pisangnya yang wangi, enak. Kalian wajib banget cobain ya karena ini mudah dan recommended banget. Gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja? Saksikan terus ya videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya. Langkah pertama, aku akan membuat takirnya dulu atau cetakannya. Ini kita pakai daun pisang dan tusuk gigi. Daun pisangnya ini terlebih dahulu kita panaskan di atas kompor supaya nggak mudah sobek ya. Lalu potong sesuai dengan ukuran takir yang ingin dibuat. Kemudian kita lapiskan 3 lapis seperti ini supaya nggak mudah sobek. Lalu ujungnya kita lipat seperti ini. Nah, ini kita peniti dengan menggunakan tusuk gigi. Kalau kalian mau menggunakan strapless juga nggak apa-apa. Lakukan juga di sisi sebelahnya seperti tadi. Kita buat segitiga dulu, lalu dilipat dan kita beri penitinya menggunakan tusuk gigi ya. Kemudian kita rapi-rapikan. Nah, kalau seperti ini sudah tidak bocor lagi ya karena 3 lapis dan rapat juga, jadi aman nanti saat kita mau menggunakannya. Nah, ini aku membuat 5 atau 6 nanti untuk bikin pempek lenggang panggangnya, tapi sesuai selera. Kalau kalian mau buatnya banyak juga disesuaikan aja ya. Sekarang aku akan membuat adonan pempeknya. Ini ikan giling 500 gram. Kemudian kita tambahkan dengan air 300 ml. Sebenarnya ini untuk adonan pempeknya kalian bisa pakai adonan pempek apa aja ya. Ini aku pakai adonan pempek kapal selam, tapi supaya mudah aku buatkan lagi aja. Jadi kita masukkan dulu ini dagingnya dengan air hingga tercampur rata. Lalu tambahkan kaldu bubuk, ini 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, bawang putih 3 siung yang sudah kita haluskan, masukkan juga, ini kita campur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku akan masukkan tepung tapioka atau tepung sagu 350 gram ya. Ini kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah. Kita sisihkan dulu ya. Siapkan telur bebek atau kalau kalian mau menggunakan telur ayam juga nggak apa-apa. Langsung aja ini aku ceplok ke dalam takir yang sudah kita buat tadi. Lalu di telurnya aku beri sejumput garam, kira-kira aja ya. 1/4 sendok teh lah kira-kira ya. Kemudian ini kita kocok.
Kalau sudah, kita masukkan adonan pempek. Untuk besarnya ini kalian sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau besar, boleh banyak adonan pempeknya. Kemudian ini kita kocok lagi hingga tercampur rata. Tapi tidak sampai benar-benar adonannya hilang ya. Jadi adonan pempeknya masih terpisah gitu dengan telur ya. Jangan sampai aduk banget. Cukup kita kocok-kocok seperti ini aja ya, seperti ini ya. Lakukan ya hingga selesai. Kalau sudah, ini siap kita panggang ya. Aku memanggangnya menggunakan teflon aja, tapi kalau untuk di daerah aslinya atau di pedagang-pedagang pempek di daerah Palembang itu menggunakan arang ya, memang lebih wangi, tapi kita mau yang simpel aja karena kita di rumah, jadi pakai teflon aja seperti ini. Ini kita biarkan dulu hingga bagian atasnya sedikit mengering, jangan ada air lagi. Nah, seperti ini masih ada air ya. Aku tutup aja sebentar pakai tutup panci. Kalau sudah tidak ada air seperti ini penitinya akan aku lepas, tusuk giginya ini. Ini mau kita balik ya supaya bagian atasnya juga matang. Kompornya dimatikan dulu aja ya supaya nggak panas nanti. Sebenarnya panas juga sih, cuman matiin aja kompornya. Kalau sudah dilepas seperti ini tinggal kita balik ya. Yang ini juga sama seperti tadi, kita lepaskan dulu tusuk giginya. Kemudian dibalik. Nah, seperti ini kita matangkan lagi bagian bawahnya hingga kecoklatan ya. Seperti ini aku bolak-balik ya hingga benar-benar matang. Untuk tingkat kecoklatannya, kematangannya disesuaikan aja sama selera. Kalau mau agak wangi banget gitu, jadi dikuningin aja. Tapi kalau seperti ini aja sudah, menurut aku ini sudah matang dan aku angkat ya. Ini sudah aku masak semua ya. Sudah siap untuk kita sajikan ya. Ini akan aku potong untuk ukurannya sesuai selera ya. Seperti ini, lalu letakkan di piring saji dan ini akan aku nikmati bersama kuah cuko ya. Untuk link kuah cukonya, cara membuatnya nanti aku tulis ya di kolom deskripsi. Kalian klik aja di bawah judul, nanti linknya yang warna biru, kalian klik aja ya. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan di share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.